الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, secara formal sudah 75 tahun kita Indonesia ini merdeka. Cuman terkadang substansi kemerdekaan itu belum kita rasakan sepenuhnya, baik sebagai bangsa atau dalam konteks bernegara, bahkan mungkin secara personal, secara individu kita masih belum betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, yang memiliki kebebasan melakukan sesuatu yang kita anggap benar, yang memiliki kemerdekaan untuk mengatakan apa yang kita anggap benar, atau terbebas dari segala bentuk tekanan, penindasan dan intimidasi dalam menjalani kehidupan. Maka bangsa yang merdeka tidak akan terjadi ketika warganya, individu-individunya tidak menjadi individu yang merdeka. Maka Islam merupakan agama yang diantara misi utamanya adalah memerdekakan manusia. Sehingga Islam adalah agama yang sangat anti dengan penjajahan. Dan bahkan Islam memberikan tuntunan bagaimana kita sebagai seorang individu, sebagai pribadi, betul-betul menjadi pribadi yang merdeka dalam menjalani kehidupan. Di antara tuntunan Al-Quran yang mengajarkan kita, yang akan menuntun kita dan membawa kepada kemerdekaan, disampaikan di dalam surat Al-Fatihah yang setidaknya 17 kali kita baca dalam sehari semalam, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika Al-Fatihah ayat 5 ini kita amalkan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan menjadi pribadi-pribadi dan individu-individu yang merdeka. Yang pertama, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Apa yang dimaksud dengan menyembah atau na'bud di sini? Dan secara bahasa, na'budu itu berarti al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Maka ketika sebagai seorang manusia kita hanya mempersembahkan ketundukan kita dan kepatuhan kita hanya kepada Allah, maka yakinlah pada saat itu kita akan menjadi orang yang merdeka. Bahwa dalam hidup ini ketundukan kita, kepatuhan kita, bahkan ketakutan kita itu hanya untuk Allah. Kita tidak akan tunduk kepada selain Allah, kita akan patuh kepada selain Allah, bahkan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika ini kita aplikasikan dan amalkan dalam kehidupan kita, maka semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu hanya dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah. Dan kalaupun kita akan tunduk dan patuh kepada makhluk, itu hanya dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan sebagai warga kita harus patuh pada pemimpin, maka kepatuhan kepada pemimpin itu hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, bahwa kita disuruh patuh kepada pemimpin oleh Allah. Andaikan kita patuh kepada seorang orang tua, maka ketundukan dan kepatuhan kepada orang tua itu karena Allah yang perintahkan kita tunduk dan patuh kepada orang tua. Tetapi ketika di dalam hidup ini terlalu banyak kita mempersembahkan ketundukan dan kepatuhan kita, maka percayalah pada saat itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terjajah. Kita persembahkan ketundukan dan kepatuhan kita pada majikan, yakinlah kita menjadi orang yang terjajah oleh majikan itu. Kita persembahkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada atasan, yakinlah kita akan menjadi individu yang tidak merdeka di hadapan atasan itu, tidak berani membantahnya walaupun dia salah, karena kita salah dalam menempatkan ketundukan dan kepatuhan kita. Karena prinsipnya kita boleh tunduk dan patuh kepada makhluk, pertama dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah, dan yang kedua selama itu tidak menyalahi terhadap ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka abdikanlah diri kita, persembahkanlah semua perbuatan kita, sikap dan tindak tanduk kita, bahkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Maka pada saat itu kita akan betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dalam menjalani kehidupan, bebas mengatakan apa yang kita anggap benar, dan bebas melakukan apa yang kita anggap benar. Yang kedua, dalam ayat ini juga dikatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maka ketika dalam hidup ini kita hanya berharap kepada Allah, kita hanya berlindung kepada Allah, kita hanya memohon bantuan kepada Allah, maka tidak seorang pun yang akan bisa menjajah kita. Karena ketidakmerdekaan kita atau keterjajahan kita di hadapan seseorang itu sebenarnya karena kita berharap dari orang itu. Kenapa banyak orang yang terjajah di hadapan orang kaya? Nurut saja apa yang dikatakannya, karena dia mengharap sesuatu dari orang kaya itu, makanya jiwanya menjadi terjajah. Kenapa banyak orang terjajah oleh atasannya? Karena dia berharap sesuatu dari atasannya itu. Maka akibat kita mempersembahkan, membuat harapan kepada makhluk, berharap mendapatkan sesuatu dari makhluk, itulah yang membuat pribadi dan jiwa kita menjadi pribadi yang terjajah, pribadi yang tidak merdeka untuk mengatakan apa yang kita anggap benar, dan pribadi yang tidak bebas untuk melakukan apa yang kita anggap benar. Maka oleh sebab itu jangan berharap kepada makhluk ini, apalagi jangan meminta kepada makhluk ini dalam artian yang sebenarnya, bahwa kalau kita meminta kepada makhluk sebagai bentuk usaha, dan kita yakin bahwa apakah yang akan kita dapatkan hidup ini yang memutuskan adalah Allah, bukan orang itu, maka kalaupun kita meminta hanya dalam artian memenuhi sebab, bukan betul-betul secara hakikat mengharapkan sesuatu dari orang itu. Tetapi ketika kita sudah berharap, ketika kita betul-betul memohon, ketika kita meyakini bahwa kehidupan kita tergantung kepadanya, rezeki kita tergantung kepadanya, karir kita tergantung di tangannya, percayalah kita terjajah di hadapan orang itu. Kita tidak akan merdeka di hadapan orang itu.
Maka ayat mengatakan kalau kita ingin merdeka, iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong. Kalaupun kita berharap sesuatu, berharaplah kepada Allah. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan sesuatu, mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bahwa Allah akan menggunakan manusia sebagai fasilitas untuk menyampaikan keinginan kita. Maka jangan berharap kepada yang sarananya, tetapi berharaplah kepada yang mewujudkan dan menggerakkan sarana itu. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, percayalah, ketika dua poin ini kita amalkan, iyyaka na'budu, kita hanya menyembah kepada Allah. Aktivitas kita, perbuatan kita, kehidupan kita hanya untuk Allah, nggak ada untuk yang lain. Tidak ada untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang, bahkan tidak untuk mengharapkan sekedar pujian dan ucapan terima kasih dari seseorang. Maka di saat itu kita akan merasakan kemerdekaan. Apalagi ketika kita hanya berharap, bermohon dengan apa yang kita bukukan hanya kepada Allah, maka sekaya apapun orang tidak akan mampu menjajah kita. Setinggi apapun pangkat seseorang, dia tidak akan bisa memperbudak kita, karena kita tidak berharap sesuatu darinya, tetapi kita hanya berharap dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ini yang kita miliki, insya Allah barulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dalam kehidupan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.